Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Wahyu Triambodo dalam pembelajaran daring matematika kelas 11. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang persamaan garis singgung lingkaran. Dimana selengkapnya silahkan kalian saksikan video berikut ini. Baik, untuk persamaan garis singgung lingkaran atau PGS lingkaran nanti akan ada dua, yaitu yang pertama adalah PGS lingkaran melalui titik X, Y. Yang kedua adalah PGS lingkaran apabila diketahui gradien M. Ini saya jelaskan yang pertama terlebih dahulu, nanti beserta contohnya. Nah, ingat sebelum saya jelaskan ini, apa yang ada di depan ini maksudnya apa? Pertama, untuk menentukan PGS lingkaran nanti harus tahu persamaan lingkarannya. Nah, yang pertama, persamaan lingkaran itu ada dua, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R. Persamaan lingkarannya itu kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk menentukan PGS lingkaran itu didapatkan rumus PGS-nya itu dari persamaan lingkaran, yaitu dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk X kuadrat nanti PGS-nya atau persamaan garis singgungnya itu nanti berbentuk menjadi X1 kali X ditambah Y kuadrat, berarti menjadi Y1 kali Y sama dengan R kuadratnya tetap, ya. Yang berubah adalah X kuadrat dan Y kuadrat. Kemudian yang kedua, untuk lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R, di situ kita peroleh bahwa persamaan lingkarannya itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kemudian diselesaikan, maka akan didapatkan bentuk umum. Jadi kemarin pada tugas pertama itu yang persamaan lingkarannya hanya sampai sini, itu saya beri komen, yaitu komennya adalah diselesaikan sampai ke bentuk umum. Karena apa? Dalam misalkan ulangan harian, misalkan lagi penilaian akhir semester, itu nanti jawabannya biasanya dalam bentuk umum. Jadi kalau seperti ini saja, ya diselesaikan, jangan mandek sampai di sini, ya. Persamaan lingkaran ini kalau kita selesaikan, maka akan didapatkan X kuadrat plus Y kuadrat sama plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, PGS lingkarannya itu juga didapatkan dari rumus persamaan lingkarannya. Ingat tadi X kuadrat berarti PGS-nya menjadi X1 kali X. Kemudian Y kuadrat menjadi Y1 kali Y. Nah, kemudian kalau ada AX ini berarti nanti berubah menjadi A per 2 kali X plus X1. Kemudian ditambah BY sama BY, B-nya menjadi B per 2 kali Y plus Y1. Kemudian masih ditambah C sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung lingkaran melalui titik X, Y itu cara penyelesaiannya, rumusnya didapatkan dari persamaan lingkarannya. Jadi kalau belum ada persamaan lingkarannya harus kita cari terlebih dahulu. Nah, kemudian saya lanjutkan untuk contoh soalnya. Sebelum ke contohnya, tadi saya lupa menjelaskan sesuatu bahwa untuk PGS lingkaran melalui titik itu kita pastikan terlebih dahulu bahwa titiknya itu adalah pada lingkaran. Jadi nanti harus kita selidiki kedudukan titik tersebut harus pada lingkaran. Kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan kedudukan titik pada lingkaran itu yang seperti apa. Nah, contoh, tentukan PGS lingkaran jika yang pertama nanti ada dua soal. Lingkarannya adalah persamaan lingkarannya, ini sudah diketahui persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 52 di titik 4,6. Nah, langkah pertama adalah kita menyelidiki bahwa titik tersebut itu pada lingkaran, ya. Caranya gimana? Kemarin sudah, yaitu dengan cara mensubstitusikan selidiki titik 4,6 ke persamaan lingkaran titik tersebut. Kan caranya kita substitusikan saja pada X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya kita ganti 4 dan Y-nya kita ganti min 6. Kemudian nanti kita bandingkan. Berarti sama dengannya harus 52 karena syarat pada lingkaran itu sama, ya. Ya, di sini berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan
4 kuadrat ditambah min 6 kuadrat, sehingga 16 ditambah 36 atau sama dengan 52. Nah, karena sama-sama 52 berarti titik tersebut adalah pada lingkaran, berarti sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai pada lingkaran, maka kita bisa melanjutkan untuk menentukan PGS-nya. Nah, ingat PGS rumusnya itu didapatkan dari persamaan lingkarannya. Ya, ini ya, X kuadrat tadi berarti X kuadrat menjadi X1 kali X ditambah Y kuadrat berarti Y1 kali Y sama dengan 52 tetap ya. Tinggal kita gantikan, berarti X1 dan Y1 nya adalah 4,6. X nya kita ganti 4 berarti 4X ditambah min 6Y sama dengan 52. Nah, jangan sampai di sini, tapi diselesaikan sampai dalam bentuk sederhana. Berarti 4X min 6Y kita pindahkan ruas, berarti min 52 sama dengan 0. Sehingga bisa kita bagi 2 atau kita sederhanakan lagi, berarti 2X min 3Y min 26 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung yang pertama adalah 2X min 3Y min 26 sama dengan 0. Kemudian saya lanjutkan untuk persamaan garis singgung yang kedua. Persamaan lingkarannya dengan pusat 2,3 dan jari-jarinya 5 di titik 5,1. Di sini persamaan lingkarannya belum ada, berarti harus kita cari terlebih dahulu. Persamaan lingkarannya apabila diketahui pusat dan jari-jari, berarti rumusnya itu adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Pusatnya adalah A, B, berarti X min 2 kuadrat ditambah Y min dari min 3 kuadrat sama dengan R nya 5 berarti 5 kuadrat. Sehingga kita kuadratkan berarti X kuadrat min 4X plus 4 ditambah Y kuadrat. Di sini min ketemu berarti plus, sehingga plus 6Y, kemudian plus 3 kuadrat itu adalah 9, kemudian 5 kuadrat adalah 25, pindah ruas berarti min 25 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y, kemudian 4 tambah 9 itu 13, 13 kurangi 25 adalah min 12 sama dengan 0. Nah, ini persamaan lingkarannya. Nah, kalau sudah ketemu persamaan lingkarannya, berarti kita selidiki. Langkah yang selanjutnya adalah menyelidiki titik yang diketahui, yaitu titiknya adalah 5,1. Ke dalam persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12, nanti jawabannya harus sama dengan 0, atau karena syaratnya adalah pada lingkaran. Berarti X kuadrat berarti 5 kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 1 kuadrat min 4 kali 5 ditambah 6 kali 1 min 12, sehingga hasilnya 25 plus 1 min 20 plus 6 min 12. Kita selesaikan, berarti di sini adalah 26 kurangi 20 itu 6 tambah 6 12 kurangi 12 adalah 0, sehingga sama, maka kesimpulannya adalah pada lingkaran. Nah, kemudian setelah terselidiki pada lingkaran, maka kita bisa mencari PGS-nya. Saya lanjutkan di bagian yang sebelah kiri. Sehingga PGS-nya kita tentukan terlebih dahulu rumusnya dari persamaan lingkaran. X kuadrat berarti X1 kali X ditambah Y kuadrat menjadi Y1 kali Y min 4X berarti min 4 per 2 kali X plus X1, kemudian ditambah 6Y berarti plus 6 per 2 kali Y plus Y1 min 12 sama dengan 0 ya. Tinggal kita masukkan, berarti X1 dan Y1 nya dari titik yang diketahui atau 5,1. X nya 5 berarti 5X ditambah 1Y dikurangi 4 bagi 2 itu 2 kali X plus 5 ditambah 6 bagi 2 adalah 3 kali Y plus 1
min 12 sama dengan 0. Tinggal kita selesaikan saja. Berarti 5x plus y, kemudian kita kalikan min 2x min 10 plus 3y plus 3 min 12 sama dengan 0. 5x kurangi 2x berarti 3x, y ditambah 3y berarti plus 4y, kemudian min 10 ditambah 3 adalah min 7, min 7 min 12 adalah min 19 sama dengan 0. Sehingga pada soal yang kedua PGS-nya adalah 3x plus 4y min 19 sama dengan 0. Saya lanjutkan pada contoh yang ketiga, itu adalah tentukan PGS lingkaran jika persamaan lingkarannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13 di titik 5,1. Nah, ini saya contohkan untuk titik yang di luar lingkaran. Pertama tetap kita selidiki, mohon maaf ini sudah saya kerjakan ya. Nah, pertama kita selidiki titik 5,1 ke dalam x kuadrat plus y kuadrat, ternyata hasilnya adalah 16. Karena 16 itu lebih besar dari 13, sehingga kesimpulannya adalah di luar lingkaran. Ya, ibarat kata kalau saya gambarkan logika sederhananya, ini ada sebuah lingkaran, kemudian ada satu titik di mana titiknya di luar lingkaran, yaitu titik 5,1. Maka yang dimaksud garis singgungnya berarti di sini kita tarik menyinggung lingkarannya. Jadi ada dua garis singgung. Titik singgungnya yang mana? Titik singgungnya ini 1 dan 2, yaitu x1, y1 dan x2, y2. Ini saya misalkan saja. Nah, kemudian cara pengerjaannya gimana? Kan nggak bisa karena ini di luar lingkaran. Maka kita misalkan bahwa titik yang menyinggung lingkarannya adalah x1, y1. Sehingga di sini diperoleh bahwa persamaan garis singgungnya x kuadrat menjadi x1 kali x ditambah y kuadrat y1 kali y sama dengan 13. Ini adalah pemisalan persamaan garis singgungnya ya. Belum kita tahu. Nah, kemudian titik 5,1 kita substitusikan ke persamaan garis singgung. Sehingga didapatkan x, y-nya kita ganti berarti menjadi 5x1 ditambah 1y1 atau y1 saja sama dengan 13. Nah, kemudian saya dapatkan dari persamaan ini menjadi y sama dengan 13, ini pindah ruas menjadi min 5x1. Ini harusnya ada y1x1, tapi saya hilangkan saja. Nah, kemudian dari y sama dengan 13 min 5x saya substitusikan ke persamaan lingkarannya untuk mencari nilai x yang memenuhi atau mencari titik x1 dan y1-nya. X kuadrat plus y kuadrat sama dengan 13, berarti x kuadratnya tetap, y-nya saya ganti 13 min 5x kuadrat ya. Ini saya jabarkan berarti x kuadratnya tetap 13 min 5x dikuadratkan hasilnya 169 dikurangi 130x plus 25x kuadrat, kemudian ini pindah ruas menjadi min 13 sama dengan 0. Sehingga didapatkan 26x kuadrat min 130x plus 156 sama dengan 0. Kemudian saya sederhanakan dibagi dengan 26 sehingga didapatkan x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Dari sini saya faktorkan untuk mencari nilai x yang memenuhi, berarti di sini langsung saja bahwa ketemunya x1-nya adalah 2 dan x2-nya adalah 3. Nah, untuk x1 sama dengan 2, ini sudah ketemu x1 dan x2-nya, mencari y1-nya gimana? Tinggal substitusikan ke sini ya. 13 min 5x berarti x-nya kita ganti 2, berarti 13 min 5 kali 2 itu 10. 13 kurangi 10 adalah 3, sehingga titiknya 2,3. Yang pertama, titik pertama. Untuk titik yang kedua berarti x-nya kita ganti 3, berarti 13 min 5 kali x atau 5 kali 3, sehingga didapatkan y2-nya adalah min 2. Maka titik singgung yang keduanya adalah 3, min 2. Setelah ketemu titik singgungnya, titik singgung pertama, titik singgung yang kedua, kemudian kita substitusikan lagi, kembalikan lagi karena yang ditanyakan adalah PGS. Di sini PGS-nya. Untuk titik 2,3 ya, hasilnya 2x plus 3y min 13 sama dengan 0. Dan untuk titik 3, min 2, PGS-nya adalah 3x min 2y min 13 sama dengan 0.